semua orang namanya ditangkap secara psikologis pasti merasa tertekan dan ruang geraknya dibatasi. Sekalipun kalau kami berpandangan memang ini agak berlebihan. Kalau mempersoalkan soal penahanan, kenyataannya secara fakta pun tiga malam itu kan mereka tinggal di, kalau bicara ada penangkapan seperti Getwis PKI ya, kalau kata Bang Roy, saya kok kayaknya ini agak, menurut saya sih penangkapan di jam 7 itu masih dalam taraf wajar. Bukan. Jadi gimana? Bukan soal terbukti. Kalau terbukti tidak terbukti itu fakta. Mau apapun ilmunya ya fakta adalah fakta ya. Teknik tanya jawabnya itu akan lebih dikomprehensifkan di sesinya Pak Roy, sehingga pembuktiannya Pak Roy nanti bisa lebih. Kami melihat ini agak-agak berlebihan gitu ya. Dan ini juga konfirm apa? Buktinya hanya beliau yang melakukan pra, Bu Tifa enggak. Ya. Pak Roy nggak mau pakai rompi, Bu Tifa pakai rompi. Berarti ada perbedaan alasan, tujuan yang hendak dicapai kan? Karena mereka ini kan orang pintar gitu ya. Semua tindak tanduknya tentu ada reason. Lalu yang ketiga, saya dapat informasi kemarin dari Pak Ketiri, tim penasihat hukumnya sudah berbeda nih. Tadi sudah disampaikan juga berbeda. Nah, berarti kan ini udah beda strategi, beda cara. Nah, jadi maksudnya pecah. Ini tentang apa ya, pra-peradilan. Pra-peradilan dulu. Jadi pertama untuk pra-peradilan, kalau kami sendiri menghargai ya upaya hukum yang diajukan oleh rekan-rekan sejawat sebagai penasihat hukum tersangka, karena itu memang upaya hukum yang dianut oleh hukum acara pidana kita, dan itu adalah forum yang tepat untuk menguji. Ya. Jadi itu silakan saja untuk dilakukan. Sekalipun kalau kami berpandangan memang ini agak berlebihan. Ya, berlebihannya kenapa? Pertama, karena biasanya seorang advokat itu mengajukan upaya peradilan itu untuk memastikan agar upaya paksa itu terhenti. Artinya upaya paksa itu masih berlangsung. Sementara di perkara ini kan sebenarnya dengan dilimpahkannya berkas secara otomatis upaya paksa sudah terhenti. Tadi kan juga sempat dibahas itu, sesuatu yang sudah terhenti apalagi yang mau dicari ya. Kecuali ada yang bilang wah ini hanya sekedar untuk mendiskreditkan, ada juga untuk lesson learn publik, itu ya semua pendapat boleh-boleh saja ya, dan kami hargai itu. Jadi menurut kami agak berlebihan satu itu. Kedua, kalau mempersoalkan soal penahanan, kenyataannya penahanan ini kan juga tidak berjalan gitu, karena sudah dilakukan pembantaran. Secara fakta pun tiga malam itu kan mereka tinggal di VVIP-nya rumah sakit, tidak pernah di sel, bukan bermalam di sel. Jadi secara kerugian material kan masih dipertanyakan. VVIP rumah sakit, lo katanya begitu, nggak tahu, katanya di rumah sakit VIP atau apa gitu ya. Artinya secara material juga tidak ada dampak gitu ya. Lalu yang ketiga, kalau bicara ada penangkapan seperti Getwis PKI ya, kalau kata Bang Roy, saya kok kayaknya ini agak hiperbola ya. Karena kalau film itu kan saya dari SD nonton itu gitu ya. Ada yang dipopor senjata, ada yang diseret, ada yang dipukul. Kayaknya sih nggak begitu gitu ya. Bahwa penangkapan ya, kami juga sering lah mendampingi klien dan ditangkap. Semua orang namanya ditangkap secara psikologis pasti merasa tertekan dan ruang geraknya dibatasi. Itu sudah memang seperti itu gitu ya. Dan menurut saya sih penangkapan di jam 7 itu masih dalam taraf wajar. 7 pagi? Wajar. Kadang ada penangkapan jam 12 malam. Ada. Dan itu nggak lagi tidur dibangunin, apa itu melanggar HAM kan? Nggak juga. Jadi bahwa jam 7 Bang Roy belum mandi, belum sarapan, ya mungkin karena mungkin memang seperti itu. Padahal katanya sudah sholat subuh. Buktinya Bu Tifa jam 7 udah cantik tuh, udah siap gitu ya. Jadi ini kan tergantung lagi mau ujian. Orang masing-masing punya gaya masing-masing, itu tidak bisa menjadi parameter. Bahwa saya nggak mandi, saya nggak sarapan. Saya pikir itu ya, nanti silakanlah majelis. Tapi ini kalau kacamata kami melihat ini agak-agak berlebihan gitu ya. Dan ini juga konfirm apa? Buktinya hanya beliau yang melakukan pra, Bu Tifa enggak. Menjadi aneh gitu kan. Ada perbedaan upaya hukum ya. Terus juga perbedaan persepsi. Contoh, ya kan kami mencermati aja ya. Bu Tifa menggunakan rompi, Pak Roy nggak menggunakan rompi. Itu punya reason, punya alasan, punya tujuan. Termasuk hari ini juga upaya hukumnya berbeda. Saya dapat informasi terakhir dari Pak Ketiri, penasihat hukumnya pun sudah berbeda. Nah justru kami, ya kalau kami sih buat bukan menjadi concern kami lah. Apalagi soal upaya paksa, dari awal kami udah bilang itu kewenangan penegak hukum dan itu tanggung jawab penegak hukum. Ya, kalau dilakukan dengan amanah akan dilindungi, tapi kalau tidak amanah juga harus dipertanggungjawabkan. Makanya kami tidak mau masuk ke arena itu. Nah, cuma yang menjadi concern kami, kembali kalau kami pokok perkara, Mas Aiman. Dengan adanya pra, rupanya ada yang memanfaatkan ketentuan KUHP baru yang bilang memang dengan upaya pra maka terjadi penangguhan pemeriksaan pokok perkara.
Dan ini sekarang sudah terjadi jeda antara pemeriksaannya Dr. Tifa dengan pemeriksaannya Pak Roy. Dalam beberapa pra itu biasanya selesai 2-3 minggu dalam konteks tidak ditahan. Sehingga kemarin berpikir, waduh ini kalau berjeda sampai 3 minggu berarti agak jauh juga nih jedanya ya. Untuk Pak Jokowi juga harus 2 kali datang, ini juga selain merepotkan secara lawyer ada strategi litigasi gitu ya. Biasanya dengan cara Bu Tifa di depan, nanti Ibu Tifa yang pembuktian duluan, Ibu Tifa yang divonis, Pak Roy yang akan mengambil manfaatnya. Contoh, pemeriksaan saksi A di sana kurang sempurna, di Pak Roy akan disempurnakan. Pemeriksaan ahli A yang Bu Tifa di sana nggak bisa diperbaiki, di Pak Roy. Jadi itu sebagai lawyer biasanya strategi itu. Nah, kami sedang mencermati apakah ini bagian dari strategi itu. Itu sah-sah saja ya. Tapi kami akan tentunya menjaga agar tidak merugikan kepentingan saksi korban gitu ya. Jadi justru kami melihatnya kacamata itu. Kalau pra monggo kerso silakan aja. Tapi terkait dengan pokok perkara kami sedang terus melihat apakah kecurigaan kami benar adanya. Tentunya juga kami sebagai lawyer memiliki strategi juga dan kami akan berkoordinasi dengan pihak kejaksaan. Kita lihat ya. Ada perbedaan satu pra tidak pra. Jadi kan dari awal tadi satu pra peradilan, satu tidak pra saya bilang peradilan. ini berlebihan. Nah, ternyata pandangan ini kan lebih kurang juga Bu Tifa tidak melakukan pra. Ya mungkin pemikirannya sama juga, tidak berlebihan, agak berlebihan kalau lihat pra. Jadi udah perbedaan cara pandang satu. Satu. Kedua, waktu dalam proses di mana di Polda dan rumah sakit, kalau kita lihat kan ada beda style juga nih. Pak Roy nggak mau pakai rompi, Bu Tifa pakai rompi. Berarti ada perbedaan alasan, tujuan yang hendak dicapai kan? Karena mereka ini kan orang pintar gitu ya. Semua tindak tanduknya tentu ada reason. Lalu yang ketiga, saya dapat informasi kemarin dari Pak Ketiri, tim penasihat hukumnya sudah berbeda nih. Tadi sudah disampaikan juga berbeda. Berarti kan ini udah beda strategi, beda cara. Nah, jadi maksudnya pecah. Oh bukan, beda cara. Nah yang terpenting buat kami adalah jeda waktunya sudah jadi berubah. Nah, tujuannya apa tapi kalau beda cara itu? Jeda waktunya berubah, itu hanya the way to do. Tapi jeda waktunya berubah, nah waktu berubah ini bisa dimanfaatkan oleh tim lawyernya Pak Roy. Untuk? Ya, sampai nggak tahu ya apakah ini menjadi reasonnya ya. Apa ini? Kenapa? Nanti Ibu Tifa yang pembuktian di depan, Ibu Tifa yang divonis duluan, beliau di belakang, dengan catatan semua yang kurang-kurang di pemeriksaan yang pertama akan dirapihkan di belakang. Itu strateginya para lawyer. Tapi kembali lagi ya, ini kan silakan. Persepsi dan setiap lawyer pasti akan berpikiran seperti ini. Jadi intinya kami karena udah kebuka duluan di sidangnya Dr. Tifa, kekurangan nanti dilapis kemudian disempurnakan di sidangnya Mas Roy. Betul. Misalnya melempar 5 pertanyaan, ternyata ada yang lupa. Nah, di belakang ini bisa rapi. Nah, jadi nanti banyak manfaat pembelaannya di Pak Roy, di Bu Tifa strategi tidak maksimal. Itu bicara strategi ya. Terus? Nah, tapi kembali lagi ya, kalau kami sah-sah aja. Itu strategi yang sah. Tapi tentunya kami juga akan mengantisipasi. Kami akan bekerja sama dengan teman-teman kejaksaan karena hari ini kan semua kepentingan hukum Pak Jokowi sudah diambil oleh jaksa. Kami akan berkoordinasi, akan mengingatkan tim jaksa bahwa ini seperti ada strategi seperti itu sehingga perlu kita imbangi agar paling tidak dalam persidangan kita harapkan adalah kebenaran akan terbuka, keadilan dapat diwujudkan dan seluruh permainan tidak bisa menggeser keadilan itu sendiri. Itu tujuan kami. Saya tambahkan sedikit. Nanti saya beri smart. Tapi saya ingin tanya gini, kalau sedemikian berarti ada di benak Anda bisa merugikan saksi korban dalam hal ini Pak Jokowi? Ya, tentunya. Tentunya dong. Di mana kemudian supaya publik juga tahu, di mana kerugian yang akan dialami oleh Pak Jokowi dengan strategi seperti ini versi Anda? Bahwa Dr. Tifa maju duluan, belakang disempurnakan oleh Mas Roy Suryo. Ya, harus datang. Nanti pertanyaan-pertanyaan akan lebih dimatangkan di sesi kedua. Artinya maksudnya begini, kerugiannya adalah hukumannya tidak sesuai dengan yang diharapkan atau gimana? Nah bukan dari segi teknik pembuktian ya, kalau hukuman kan menurut saya itu kan udah kan artinya gini, kalau seandainya disempurnakan artinya bisa jadi tidak terbukti apa yang dilakukan Mas Roy dan kawan-kawan. Kalau ada penyempurnaan itu kan yang dikhawatirkan. Bukan jadi itu. Gimana? Bukan soal terbukti. Kalau terbukti tidak terbukti itu fakta. Mau apapun ilmunya ya fakta adalah fakta ya. Tapi maksud saya adalah teknik pendalamannya, teknik tanya jawabnya itu akan lebih dikomprehensifkan di sesinya Pak Roy sehingga pembuktiannya Pak Roy nanti bisa lebih maksimal dibanding pembuktiannya Ibu. Yang ujungnya adalah? Ujungnya ya nanti kembali ke fakta hukum yang bisa diambil oleh hakim. Tentunya bisa jadi berbeda. Meringankan atau bahkan mungkin bebas dan seterusnya.
Menurut saya sih, saya berkeyakinan ya kalau untuk bebas kok kayaknya agak-agak berat ya. Tapi paling tidak bisa lebih meringankan ya. Dan kembali lagi kalau untuk Pak Jokowi sebenarnya untuk pemidanan bukan concern beliau, tapi beliau gini, lebih Pak, ini bayangan saya awam. faktanya. Kalau seandainya memang ada fakta, mau seberapapun sempurna, kalau memang salah pasti salah. Yes, that's Tapi right. kalau seandainya fakta, kalau memang benar, seberapapun disempurnakan, ya pasti memang benar. Artinya strategi itu bagi saya secara logika harusnya tidak perlu dikhawatirkan. Iya harus. Betul, tapi tetap perlu diantisipasi. Perlu diantisipasi. Perlu diantisipasi ya.